Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, termasuk mahasiswa saya di Magister Ilmu Administrasi. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan baik semua. Mudah-mudahan kita semua di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, di dalam kuliah keuangan daerah kita sudah mempelajari fungsi-fungsi keuangan daerah. Jadi keuangan daerah itu sangat menentukan di dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan. Nah, ini masalahnya ialah sekarang pemerintah, masyarakat, dan institusi bisnis sedang mengalami terpaan COVID-19. Pada kali ini saya akan memberikan kuliah dengan judul yang menarik, pergeseran keuangan daerah di tengah COVID-19. Saudara sekalian, seperti kita ketahui, terhitung mulai awal Februari, kemudian ketemunya Maret, dan sekarang sampai April, sudah 5-6 minggu, kita dalam kondisi abnormal. Kita dalam kondisi social distancing, bahkan physical distancing, bahkan ini sudah masuk ke PSBB, pembatasan sosial berskala besar, yang ini pengaruhnya terhadap ekonomi, pemerintahan, sosial, kesehatan juga sangat besar. Padahal show must go on, pemerintahan harus jalan, rakyat harus dilindungi. Bagaimana kondisi kita pada saat krisis kesehatan? Bagaimana kebijakan pemerintah pada saat krisis kemanusiaan? Bagaimana kondisi keuangan kita saat krisis sosial dan ekonomi? Nah, di dalam kuliah lanjutan kita ini, kita akan mengurai beberapa kebijakan pemerintah di tengah COVID-19 yang mempengaruhi masyarakat, dunia usaha, dan lingkungan pemerintahan. Ada pergeseran keuangan yang sangat drastis yang tidak mengikuti mekanisme undang-undang keuangan dan juga undang-undang APBN. Pemerintah atas situasi yang sekarang ini segera membuat Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, levelnya hampir sama dengan undang-undang. Jadi dia bisa menegasikan undang-undang, cuman prosesnya tidak melalui DPR yang dibahas melalui rancangan undang-undang, enggak. Karena situasinya sangat-sangat mendesak. Butuh keputusan yang sangat cepat. Pemerintah mengeluarkan Perpu 1/2020 tentang langkah-langkah perlindungan sosial dan stimulus ekonomi menghadapi dampak COVID-19 yang dituangkan di dalam siaran pemerintah, disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi, dan itu sudah dihitung oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan dan Menko Ekuin dan menteri-menteri terkait, termasuk saya kira Wapres diikut sertakan dan Menko-Menko. Saudara, ada gejala pemerintah mereformasi ulang rencana anggaran yang dulu telah ditetapkan. Nah, ini fenomena baru karena di dalam Perpu itu ada beberapa hal. Saya ingin menyampaikan 1, 2, 3, 4, 5 hal besar. Yang pertama, Perpu ini mengatur kebijakan keuangan, stabilitas sistem keuangan dalam rangka menghadapi ancaman membahayakan perekonomian nasional. Yang kedua, kebijakan keuangan ini tidak biasa, ini luar biasa. Disampaikan dalam kondisi luar biasa. Masuk di dalamnya itu kebijakan pendapatan negara, direvisi itu nanti. Kemudian juga perkembangan proyeksi ekonomi direvisi. Kalau dulu 5,3 turun 5,1, 5,0, 3,5. Sekarang kita nggak tahu nanti direvisi sampai berapa.
beberapa negara bahkan minus. Indonesia tidak sendiri, negara Amerika pun, di Eropa juga, dan negara-negara kuat juga merevisi ini. Nah, kebijakan keuangan ini berpengaruh dalam keuangan daerah tentu, karena mengikat. Yang kedua berpengaruh karena mengikat. Perpu ini yang ketiga itu juga mengandung sanksi. Kalau sampai ada pemerintahan yang mokong, yang tidak menunjang dari kebijakan nasional ini, maka dia bisa dimasalahkan karena tidak pro dengan situasi krisis. Yang keempat, Perpu ini mulai berlaku tanggal 31 Maret 2020, 31 Maret 2020 dan membatalkan beberapa pasal dalam Undang-Undang Keuangan dan Undang-Undang APBN. Cuman persoalannya sekarang PP-nya belum jadi. Mungkin pada saat saya bicara ini tanggal 20 April, PP peraturan pemerintah tinggal persetujuan DPR. Kemudian yang kelima, total tambahan belanja dan pembiayaan APBN penanganan COVID sebesar 405,1 triliun. Belum termasuk alokasi provinsi dan kabupaten kota di seluruh Indonesia. Jawa Timur sendiri mengalokasikan 2,38 triliun rupiah, cukup besar. Kalau 2,38 T ini satu provinsi, berarti kan nanti agregatnya akan tambah besar. Yang keenam, adanya penyesuaian alokasi transfer daerah, penyesuaian alokasi transfer daerah, dana desa, dan juga bantuan-bantuan lain, misalnya bantuan dari Kementerian Sosial, bantuan pangan non tunai, PKH Plus, dan bantuan sembako. Saudara sekalian, baru kali ini kita mengalami hal yang sedemikian. Tidak ada mekanisme sedrastis yang sekarang ini. Maka oleh sebab itu pengambil keputusan di bidang keuangan itu harus mampu membaca situasi dan mampu memaknai peraturan pemerintah. Nah, inilah pentingnya. Kita diminta mampu mendalami teks dan konteks keuangan daerah di dalam mata kuliah saya ini. Saudara sekalian, di dalam krisis ekonomi ada stimulus fiskal. Jadi di dalam Otoritas Jasa Keuangan dan BI untuk perbankan, pengusaha, pelaku ekonomi ada stimulus yang dianggarkan, dan di samping peningkatan anggaran kesehatan, fasilitas medis, tenaga medis. Nah, ini yang paling besar itu di kesehatannya itu sendiri, karena ini adalah situasi krisis di bidang kesehatan. Kemudian juga peningkatan anggaran dan revisi pajak, pendapatan pajak, revisi atas pembayaran pajak, social safety net, cash transfer, dan stimulus bagi sektor-sektor terdampak dan penjaminan pinjaman. Kemarin saya konferensi online dengan Ketua OJK dengan 53 pengamat dan pelaku ekonomi, para expert. Disampaikan bahwa perbankan dalam ancaman. Nah, gimana kalau sampai perbankan orang uangnya nggak tambah, orang ngambil bareng-bareng. Nah, nanti terjadi rush. Nah, oleh karena itu harus ada likuiditas. Nah, likuiditas ini dijamin oleh LPS. Penjamin LPS adalah Himbara, Himpunan Bank Negara. Sekarang ada 5 bank di dalam pengelolaan, di dalam otoritas negara, BRI, Bank Mandiri, BTN, bank negara lainnya, BNI 46. Nah, jadi itu yang diminta oleh pemerintah untuk menjadi penyanggah itu. Kalau kurang lagi, Menteri Keuangan bisa
membantu mereka. Saudara-saudara sekalian, di sektor moneter ada stimulus moneter, penurunan bunga bank agar orang-orang masih berani pinjem, para pengusaha itu, kontraktor sekali. Kalau bunganya terlalu tinggi, tidak ada yang pinjam, juga tidak bergerak ekonomi ini. Kemudian juga quantitative easing, yaitu menghitung kembali utang-utang, beban bunga, dan lalu memberikan kemudahan bagi pelaku bisnis untuk dihitung kuatnya seberapa. Ada begitu, ada begitu. Pinjaman bagi dunia usaha, kalau dulu sangat ketat, sekarang agak longgar. Dan penundaan pembayaran kredit. Jadi yang utang sepeda motor sekarang misalnya 500.000 sampai 1,5 juta per bulan boleh ditunda sebentar. Inilah fenomena yang sangat luar biasa di dalam masa Covid. Semua berubah, semua bergeser. There is a drastic changing in almost every sector. Ada perubahan yang praktis di dalam sektor kemanusiaan, sektor pribadi, hidup sehat. Kemudian para dokter juga berusaha agar mereka terlindungi, keluarganya juga. Kemudian sekarang ada pembatasan ibadah, tidak boleh terlalu banyak mengumpulkan orang, segala macam. Itu dimensi yang itu. Tapi dimensi yang di dalam kuliah keuangan ini yang perlu kita amati ialah sampai berapa jauh dia berpengaruh dan apa saja yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Saudara sekalian yang saya hormati, bahan sudah saya berikan PowerPoint-nya. Tiap halaman ada pointers yang sudah saya olah, yang sudah saya ambil mulai dari pidato presiden, press conference-nya Menteri Keuangan, sampai pada bahan-bahan saya di dalam beberapa pertemuan tentang COVID ini. Baik saudara, kesimpulan pertama bahwa di dalam perencanaan keuangan itu para pejabat dan pemegang otoritas keuangan harus disiplin. Tetapi ada masa-masa ketika ada bencana, maka harus ada perubahan cepat dan itu harus ada undang-undangnya. Di dalam kasus COVID-19 ini pemerintah menurunkan undang-undang, pengganti undang-undang Perpres itu 1/2020 April ya, 1 April. Yang kedua, namun kalau dipandang segala sesuatunya itu perlu mendesak dan harus dilakukan, ternyata ada. Dan ini tidak pengalaman baru kali ini. Krisis ekonomi 2008 juga demikian. Krisis ekonomi sebelumnya pada saat tahun 50-60-an itu juga ada krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan dunia, resesi dunia. Itu ada penyesuaian-penyesuaian seperti ini. Kemudian hukum di dalam keputusan besar ini harus kuat dan pelaksanaannya harus juga konkret. Inilah masalah yang terjadi di dalam pemerintahan kita. Undang-undangnya bagus, tapi pelaksanaannya tergantung kepada kemampuan pemerintah. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, yang menarik itu ialah risiko hukum. Kalau ada bupati, wali kota, gubernur maupun pimpinan perbankan yang menyalahi aturan. Nah, inilah law enforcement. Saya dapat banyak pertanyaan, Pak Masud, ada saja orang-orang yang menyalahgunakan ini. Misalnya dia sebetulnya utangnya banyak memang, tapi perusahaannya juga banyak.
ada pengusaha besar. Hanya satu perusahaan saja yang dia tidak bisa nyaur utang, padahal holdingnya dia kuat. Nah, dia memanfaatkan keadaan untuk tidak membayar utang. Ini sebetulnya bukan tidak membayar utang, hanya menjadwalkan ulang. Jadi misalnya kalau jatuh temponya itu bulan Mei, itu nanti ditunda menjadi Juni atau Juli. Seperti itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Saudara sekalian yang saya hormati, kebijakan sektor keuangan ini juga berpengaruh pada kementerian-kementerian yang lain. Presiden Jokowi, Menko Ekuin, Menteri Keuangan, Wakil Presiden, dan juga otoritas jasa keuangan Bank Indonesia bekerja secara strategis, terukur, terencana. Nah, tapi tidak saja di Kementerian Keuangan, tapi juga Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan ada pembuatan rumah sakit khusus infeksi, itu perlu tambahan dana walaupun tidak terencanakan. Ada pembelian APD, alat pelindung diri, ada obat-obatan khusus yang harus dibeli, ada dana penelitian, quick research, ada dana penguatan bagi dokter-dokter perlindungannya, ada pemakaman jasad yang terkena konflik. Kalau masih 1, 2, 3 sampai 1000 masih nututi, tapi kalau sudah jutaan maka akan terjadi chaos. Makanya pemerintah membiayai itu semua sekuat dari kapabilitas keuangannya. Kementerian Sosial, karena dampak sosial maka dia memberikan anggarannya untuk orang-orang terdampak di desa, ibu-ibu tua, janda-janda, dan orang terlantar, anak-anak yang biasanya mendapatkan program keluarga harapan. Nah, ini ditambah jumlahnya. Kemudian juga BPNT. BPNT itu beras bantuan pangan non tunai. Jadi beras yang bisa diuangkan, bisa diambil di toko. Itu orang-orang terdampak. Kalau saya nggak hilaf ada 10 juta keluarga di seluruh Indonesia ini mendapatkan PKH dan BPNT. Kemudian di Kementerian Pendidikan Kebudayaan ada proses kemudahan untuk kuliah, proses ujian, dan proses kelulusan. Nah, bahkan ada perguruan tinggi yang mensubsidi. Kemudian Kementerian Koperasi dan UKM, pemberian insentif bagi koperasi yang terdampak, dan juga lembaga-lembaga lain juga melakukan hal yang sama. Saudara sekalian, itulah beberapa hal. Indonesia mudah-mudahan masih kuat karena ada government intervention yang bagus, dan lebih dari itu adalah social cohesion. Jadi social cohesion itu adalah kohesi sosial, gotong royong, saling menolong, tumbuh di bangsa ini, baik dari pribadi-pribadi yang kaya, yang kuat, dan keluarga-keluarga yang memiliki jiwa sosial. Ada juga dari lingkungan kerja, di kampus, di kantor. Para pejabat dan pimpinan itu sekarang tambah rajin bersedekah, apalagi di bulan Ramadan. Uang transport, uang lembur, uang dinas, tunjangan, segala macam biasanya sebagian ditasarufkan untuk kemaslahatan bersama. Kita lihat juga di organisasi non pemerintah dan organisasi sosial, masjid, dan organisasi yang bagus itu Palang Merah, Satgas Nasional, Satgas Provinsi, BPBD, kalangan industriawan, kalangan kampus, orang-orang bisnis dan sebagainya itu telah melakukan ikhtiarnya sedemikian rupa. Yang terakhir ada 3 yang terdampak,
3 yang terdampak. Yang pertama adalah mereka yang tak bisa makan karena pekerjaannya hilang, akses terhadap sembako kurang, nggak punya uang, maka perlu didahulukan. Yang kedua, orang yang pekerjaannya hilang, misalnya ojek, tukang becak, dan lain sebagainya, dan orang-orang yang di rumah sakit. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Monggo dibaca, dinikmati, ini berulang-ulang. Mudah-mudahan kita sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.